Halo teman-teman, saya Rara Gading Safira. Di video kali ini kita akan belajar cara meremote dengan menggunakan real device. Nah, di sini bisa dilihat ada kabel, ada laptop, PC, dan juga switch. Nah, di switch ini ada port-port atau bisa disebut juga interface. Nah, interface ini bisa menjadi akses point untuk internet atau laptop dan juga PC. Jadi kita akan meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port konsol, gunanya untuk meremote pada laptop atau PC. Dengan menggunakan kabel ini, nanti kabel ini akan tersambung pada konsol, lalu yang ujung satunya ini akan terhubung pada laptop atau PC. Nah, jadi seperti itu untuk meremote menggunakan real device. Nah, sekarang kita akan coba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita tambahkan switch, kemudian tambahkan PC juga. Nah, di sini untuk connectionnya itu ada beberapa jenis kabel. Yang automatic ini sudah default ya teman-teman. Kalau untuk menghubungkan yang FA itu kita menggunakan yang automatic. Nah, kalau yang meremote kita menggunakan kabel yang konsol. Oke, kita pilih yang ini ya teman-teman. Di switch kita arahkan ke port konsol, lalu di PC kita arahkan ke RS232. Nah, sebelumnya untuk konfigurasinya itu ada dua cara ya teman-teman. Kita bisa pada switchnya langsung pada CLI ini, namun kita akan mencoba mengkonfigurasikan menggunakan PC. Nah, caranya yaitu kita buka PC-nya. Pada tab desktop, kita klik terminal. Nah, di sini kita bisa untuk mengkonfigurasikan. Nah, jadi sebenarnya sama saja ya teman-teman. Jadi untuk switch itu tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini. Nah, ini kan fontnya masih kecil. Teman-teman bisa mengcustom ukuran fontnya di preference, kemudian font, kemudian di CL ini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Oke, di sini sudah berubah ya teman-teman fontnya. Nah, sekarang kita akan belajar perintah-perintah dasarnya. Sebelumnya kita hapus dulu PC-nya, kemudian kita buka saja pada switch di tab CLI. Nah, bisa dilihat di sini ada simbol lebih besar yang artinya kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas ya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini kita bisa konfigurasi, cuman kita hanya bisa mengetes, yaitu di sini ada telnet, SSH, dan lain-lain. Itu untuk mode user. Yang kedua ada yang namanya mode preference, yaitu kita ketik saja enable. Nah, di sini untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode preference. Untuk mode preference ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak. Kita coba ketikkan saja tanda tanya. Bisa dilihat di sini menjadi lebih banyak dibandingkan mode user ya teman-teman. Di sini juga ada more. Kita bisa klik enter untuk melihat satu komen di bawahnya. Yang paling terakhir ini. Misalkan tadi di sini ada show, kemudian kita enter, nanti ada SSH. Bisa juga memakai spasi, yaitu kita bisa memperlihatkan lebih banyak daripada enter yang tadi ya teman-teman. Untuk enter itu hanya satu yang bisa kita lihat, dan yang lebih banyaknya itu kita klik spasi saja. Nah, yang terakhir ada mode global configuration. Kita langsung saja ketikkan komen, yaitu CONFT. Kalau sudah ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk ke mode global configuration. Di sini kita bisa mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasi. Kita coba ketik tanda tanya. Nah, di sini banyak ya teman-teman untuk komen-komennya. Terus kita bisa ketikkan exit untuk kembali. Nah, pada mode preference ini kita cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini ya teman-teman, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya.
Nah, untuk mengubah isi datanya kita harus masuk pada mode global configuration. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perintah-perintah dasar. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya password agar switch kita konfigurasinya aman, tidak mudah dihack sama orang lain. Langsung saja kita masuk ke mode global configuration. Jadi ingat ya teman-teman bahwa mode config ini atau pagar ini artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Untuk pagar yang di switch ini tidak bisa mengkonfigurasi. Nah, di sini kita hanya bisa untuk mengetes beberapa komen. Oke, langsung saja di sini kita bisa ketikkan komen enable password 123. Ini passwordnya bebas ya teman-teman. Lalu enter. Terus kita coba exit dan exit lagi. Nah, jadi misalkan kita mau masuk ke mode user atau privilege, yaitu kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat kita ketik komen enable kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan password ya yang 123. Nah, ini memang tidak terlihat ya teman-teman. Kita enter saja jika sudah. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita lupa passwordnya, kita bisa lihat pada perintah show run. Nah, pada enable password ini tidak secure ya teman-teman, atau tidak aman. Passwordnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ini masih mudah untuk kehack. Nah, yang untuk lebih secure-nya itu kita akan mencoba yang namanya enable secret. Oke, langsung saja kita masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan komen enable secret Cisco, kemudian exit dan exit lagi. Sekarang kita coba masuk pada mode privilege. Di sini. Nah, sekarang kita akan coba masuk pada mode privilege. Di sini teman-teman bisa memasukkan enable yang password atau bisa juga memasukkan enable yang secret. Kita coba ketik Cisco untuk enable yang secret. Nah, di sini bisa masuk ya teman-teman. Lalu kita coba show run. Untuk enable secret ini passwordnya itu diblokir gitu ya teman-teman. Jadi tidak gampang kena hack. Sebenarnya untuk enable password juga bisa untuk kita blokir seperti enable secret. Langsung saja kita ketikkan komennya. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi, lalu ketik service password encryption. Komen ini artinya yaitu untuk enable passwordnya yang 123 yang akan kita blokir ya teman-teman. Nah, di sini kita exit kemudian show run. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, passwordnya di sini terblokir. Tapi ini masih tidak secure karena ini masih bisa dihack. Kita coba copy, lalu kita ke browser. Nah, di sini ketikkan Cisco password decrypt. Nah, di sini ada banyak. Kita pilih saja yang ini ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan password yang tadi kita copy. Di sini kita pastekan, kemudian di sini submit. Nah, di sini sudah muncul password yang 123 itu. Artinya password ini bisa ketahuan ya teman-teman. Itu masih belum secure. Jadi lebih baik kita menggunakan yang enable secret. Oke, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address pada router. Kita tambahkan router yang paling kanan ini, terus kita masukkan switch, lalu tambahkan 3 PC. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch ya teman-teman, terus dari switch ke PC. Yang terakhir dari router ke PC 3. Nah, jadi untuk topologi seperti ini, PC 1 dan PC 2 sudah berbeda blok subnet. Pada PC 3 karena sudah berbeda segmen ya teman-teman. Segmen itu artinya pada port-port router ini. Jadi FA00 ini artinya segmen 1,
dan untuk 01 itu segmen 2. Sebelum konfigurasi IP address, kita masuk dulu ke router pada config, terus di FA ini kita masukkan IP-nya, terus on kan. Namun di real device kita tidak menggunakan FA ini. Untuk realnya itu kita akan mengkonfigurasi menggunakan CLI. Oke, langsung saja kita ke CLI. Sebelum konfigurasi kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita exit dulu ya teman-teman. Lalu masuk ke mode global configuration. Sebelum konfigurasi kita jabarkan dulu IP-nya. Misalkan di sini untuk segmen 1 yang FA itu 0, yang FA00 ini IP-nya 10.10.10/24. Lalu di FA01 ini kita menggunakan 20.20.20/24. Terus yang di FA00 ini adalah 10.10.10.1. Lalu untuk PC satunya itu 10.10.10.2, PC 2-nya 10.10.10.3. Nah, untuk yang FA01-nya ini 20.20.20.1, lalu di PC 3 yaitu 20.20.20.2. Oke, langsung saja kita konfigurasi di routernya. Untuk konfigurasi pada network, yaitu kita konfigurasi pada interface-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah interface FA0/0, terus kita nyalakan kabelnya, yaitu dengan perintah no shutdown. Oke, terus di sini kita bisa exit. Lalu ketikkan lagi perintah interface FA0/1. Di sini juga kita nyalakan kabelnya dengan perintah no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, di sini untuk kedua interface-nya itu sudah menyala. Lalu kita masuk pada perintah interface FA0/0. Kemudian ketik perintah IP address, yaitu IP-nya 10.10.10.1, kemudian 255.255.255.0. Nah, ini kita menggunakan subnet mask ya teman-teman. Di sini kita tidak menggunakan prefix. Oke, jika sudah kita exit. Kita masuk pada interface FA01. Lalu masukkan juga IP-nya yaitu 20.20.20.1, kemudian 255.255.255.0. Nah, ini adalah IP untuk FA01 ya teman-teman. Kemudian kita exit. Nah, di sini untuk melihat IP-nya kita masuk pada mode prevalence. Di sini kita ketikkan show IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat interface FA00 ini IP-nya 10.1 dan FA01 ini IP-nya 20.1. Nah, di sini juga sudah up, itu artinya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah melakukan konfigurasi IP pada router. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada PC-PC-nya. Langsung saja kita ke PC, kemudian kita ke desktop, kemudian IP configuration. Kita masukkan IP-nya PC1 yaitu 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya, karena di PC1 ini berada di segmen pertama yaitu FA00, jadi gateway-nya itu 10.10.10.1. Oke, sekarang kita ke PC2. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan gateway-nya masih sama yaitu 10.10.10.1. Nah, yang terakhir ke PC3. Untuk IP-nya yaitu 20.20.20.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Karena di sini kita berada di segmen 2 atau FA01, jadi gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan coba tes. Kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sukses ya teman-teman.
Lalu dari PC2 ke PC1. Oke, di sini sukses juga. Terus kita coba juga dari segmen 1 ke segmen 2. Kita coba kirim paket dari PC2 ke 3. Nah, di sini violet, kita coba lagi ya, teman-teman. Oke, di sini sukses. Oke, jadi seperti ini untuk konfigurasi IP address. Selanjutnya kita akan coba memahami perintah N. Untuk perintah N ini mudah dipahami ya, teman-teman. Jadi perintahnya itu sama seperti exit. Kita coba ke router di CLI dulu. Kita masuk ke mode configuration. Kemudian masuk ke interface FA00. Nah, kalau perintah exit itu kan di sini kita akan kembali ke mode configuration. Sedangkan untuk perintah N itu misalkan di sini kita masuk ke interface FA00, terus kita coba perintah N. Nah, untuk perintah N ini kita langsung kembali ke mode prevalence ya, teman-teman. Jadi seperti ini untuk penggunaan perintah N. Oke, mungkin segitu dulu video kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.